melebihi harta kekayaan. Karena itu pemirsa, ya sudah bersama-sama dengan saya, yaitu narasumber yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan saat ini dengan Ibu Guru Injil Astri Kristiani SPD MDiv. Kita sapa dulu pemirsa. Shalom Ibu. Shalom Pak. Terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk pemirsa program Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung untuk firman yang akan Ibu sampaikan. Puji Tuhan. Ya. Pemirsa, saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih banyak untuk kesempatan kehidupan dan kesempatan sore hari ini di mana Tuhan mempercayakan pada kami untuk mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan seluruh panca indera kami di bawah otoritas kebenaran firman Tuhan yang akan menerangi hati kami dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Bisa membuka Alkitab bersama dengan saya dalam kitab Amsal pasal 14. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita saat ini boleh kembali lagi menyaksikan Mimbar Agama Kristen. Kita akan membahas satu tema tentang rahasia hidup tentram. Saya mau ngajak sekali lagi ya, seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Pastor Silaban dari Amsal 14 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27 berkata demikian. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas lebih jauh tentang ketentraman atau rahasia hidup tentram, apakah sih ketentraman itu? Banyak orang mengatakan kalau tentram itu maka hidupnya aman, damai, tenang, bebas dari pergumulan. Tetapi saya mau bertanya kepada kita semua, kira-kira adakah orang yang tidak punya pergumulan hidup? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua setuju mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak punya pergumulan hidup. Sehingga ketika kita mengatakan dan setuju bahwa tidak ada seorang pun yang tidak punya pergumulan hidup, kalau kita mendefinisikan ketentraman adalah sesuatu yang dimana seseorang tidak punya pergumulan hidup, dan kita melihat hal ini, maka sesungguhnya kita ini semua adalah orang-orang yang paling malang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ternyata kalau kita mendefinisikan ketentraman dari ketidakadaan pergumulan, maka kita berarti bukan termasuk orang-orang yang tentram. Karena setiap hari sesungguhnya kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup. Setiap hari banyak tantangan-tantangan di hadapan kita. Bahkan tidak jarang orang mengalami ketertekanan di dalam kehidupan ini. Tapi dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 14 ayat 26 tadi dikatakan terkait dengan ketentraman ini. Ketentraman adalah di dalam takut akan Tuhan. Di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Berarti kalau kita melihat ayat ini yang mengatakan dalam takut akan Tuhan ada ketentraman, berarti ketentraman itu bukanlah sesuatu hal di mana kita terbebas dari pergumulan. Karena tidak mungkin orang yang masih hidup di muka bumi ini, orang yang masih bernafas itu terlepas dari pergumulan. Saya yakin dan percaya semua kita mempunyai pergumulannya masing-masing di dalam porsinya masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mengalami ketentraman, sekali lagi saya katakan, bukan ketika tidak ada masalah, bukan ketika tidak ada pergumulan, tetapi ketika seseorang hidup takut akan Tuhan.
Nah, kita akan membahas terkait dengan apa itu hidup takut akan Tuhan. Kalau tadi di dalam ayat yang ke-26 dikatakan bahwa di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman. Kata takut kemudian ada impactnya tentram. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membahas dan melihat, nampaknya ini ayat begitu kontradiksi. Masa di dalam takut ada tentram? Padahal tentram itu tidak sama dengan takut. Kalau kita membuka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tentram sendiri artinya aman, damai, tenang. Sedangkan takut itu merasa gentar, merasa ngeri, tidak berani, gelisah, khawatir, kacau, balau. Nah, kalau kita samakan antara takut dan tentram, pasti tidak akan nyatu, Bapak Ibu Saudara. Nah, terus apa yang dimaksud dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam takut akan Tuhan ada ketentraman? Kita perlu melihat bahasa aslinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam takut, kata takut di sini pakai bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu adalah kata yirah. Kata yirah itu arti sesungguhnya adalah sikap patuh, sikap taat kepada Tuhan, hormat, dan beribadah sungguh-sungguh dengan penuh kekaguman kepada Tuhan. Jadi kata takut, yirah yang dimaksud di dalam firman Tuhan, Amsal 14 ayat 26 tadi, bukan takut yang berhubungan dengan perasaan ngeri, gentar, tidak berani, rasa gelisah, khawatir, atau kacau balau, tidak. Tetapi rasa takut yang berhubungan dengan Tuhan, di mana ada ketaatan, di mana ada hormat, di mana ada hati yang sungguh-sungguh beribadah penuh dengan kekaguman. Itulah takut yang dimaksud di dalam Amsal 26 ayat A ini ya. Amsal 14 ayat 26a. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kata yirah itu langsung kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesianya dan kita tempel di dalam Amsal 26 yang ke A tadi, Amsal 14 ayat 26. Jadi paling tidak saya kalimatkan seperti ini. Orang yang patuh atau orang yang taat, orang yang hormat, dan orang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan kekaguman, mereka akan mendapatkan ketentraman yang besar. Jadi rahasia ketentraman itu adalah kalau orang patuh sama Tuhan, taat sama Tuhan, hormat sama Tuhan, beribadah sungguh-sungguh sama Tuhan, hatinya terus memuji karena dia mengalami keindahan Tuhan, dia kagum dengan Tuhan. Jadi rahasia ketentraman adalah yirah, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita akan bahas satu-satu terkait yirah tadi ya. Kalau ditarik definisinya, pertama adalah yirah, patuh, taat. Apa sih patuh, taat? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata patuh, taat itu suka menurut perintah. Taat pada perintah, aturan, disiplin. Jadi, seseorang yang patuh, taat pada perintah Tuhan dan menjalankan kehidupannya secara disiplin sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan ketentraman. Nah, nampaknya kalau kita melihat, dikasih perintah, dikasih aturan, kok tentram. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan perintah-perintahnya kepada umatnya sebenarnya tujuannya bukan untuk menekan atau menyengsarakan umatnya, bukan. Walaupun nampaknya itu perintah, walaupun nampaknya itu aturan, tetapi sesungguhnya ketika kita menaati aturan itu, perintah itu sebenarnya memelihara hidup kita. Banyak orang tidak taat kepada Tuhan karena merasa begitu berat gitu ya. Banyak orang dengan pikiran-pikirannya sendiri memikirkan hal-hal yang di luar sana, dipikir bahwa kalau ikutin perintah Tuhan itu lebih menjadikan seseorang sengsara. Padahal ketika seseorang mengikuti perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, sesungguhnya dia itu berada di jalan kebenaran. Kita di dalam kehidupan ini seperti melangkah di dalam jalan yang licin, Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati, tidak waspada, setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang saya gambarkan seperti jalan licin. Kita bisa terpeleset kapan saja.
dan bisa jatuh kapan saja kalau kita tidak ikut rambu-rambu yang benar, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hikmat yang tertinggi yang mampu menuntun kita supaya kita tidak terpeleset, supaya kita tidak jatuh di dalam jurang yang akan menyengsarakan kita. Maka kata yirah yang pertama agar kita bisa mengalami ketentraman hidup adalah kita harus patuh, harus taat kepada Tuhan, mentaati firman Tuhan. Puji Tuhan, pemirsa. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Kristen TVRI Bangka Belitung. Ya, terima kasih pemirsa, boleh bersama dengan kami. Ya, dalam renungan firman Tuhan yang akan disampaikan kedua. Sudah dikenal Terima kasih. abad lalu. Namun derasnya perkembangan zaman sedikit demi sedikit menggerus peradaban itu sendiri. Adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikan keramah tamahan sebagai cermin budaya bangsa. Kekayaan negeri Indonesia adalah laut dengan gugusan pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap pulau di Indonesia tak pernah jenuh menawarkan keindahan dengan eksotiknya desiran ombak dan pasir pantai yang selalu menciptakan tawa. Keanekaragaman pulau Indonesia yang belum terjamah bisa saja menjadi aset berharga dalam dunia wisata bahari negeri ini. Mengapa harus menikmati indahnya sunset di negeri lain kalau laut pulau-pulau Indonesia mampu menawarkan keindahan yang lebih elok dari keseluruhan laut di dunia? Kenalilah hingga kau bangga menggumamkan keindahan laut yang memisahkan ribuan pulau itu adalah milik negeri kami.
Dambus atau secara umum dikenal dengan sebutan gambus merupakan seni budaya tradisi yang tumbuh dan berkembang di bumi serumpun Sebalai. Bersama TVRI, mari kita gali, rawat, dan kembangkan seni budaya tradisi. Puji Tuhan. Terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Mimbar Agama Kristen Provinsi Bangka Belitung. Puji Tuhan. Ya, bersama dengan saya masih tetap Guru Injil Ibu Astri Kristiani. Silakan Ibu, dilanjutkan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita masih membahas tentang Yirah ya. Yang pertama tentang patuh dan taat. Kalau kita ingat kisah Ayub di mana di dalam kehidupannya yang awalnya segala sesuatunya ada gitu ya. Setelah segala sesuatunya ada, kemudian ternyata semuanya harus hilang, bahkan tubuhnya harus penuh dengan penyakit. Banyak rekan-rekan di sekelilingnya mengatakan bahwa kamu pasti bersalah. Banyak penghakiman-penghakiman di sekelilingnya. Bahkan istrinya sendiri mengatakan, kutuki saja Tuhanmu. Tetapi apa yang dilakukan Ayub di dalam kondisi keterpurukan hidupnya, di dalam pergumulan yang begitu berat, dia tetap mau taat kepada Tuhan, dia tetap mau menghargai Tuhan, dia tetap mengatakan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Aku keluar dari kandungan ibuku dengan telanjang, maka aku akan kembali kepadanya dengan telanjang pula. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi di dalam kondisi Ayub yang begitu berat, hidupnya yang penuh dengan pergumulan, dia tetap mau taat dan setia kepada Tuhan. Dan sesungguhnya di dalam kehidupan ini ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang berat, sudahkah kita tetap taat dan setia kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara? Tidak sedikit bahkan orang Kristen, kita tidak berbicara mengenai orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Ketika diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang tidak kunjung selesai. Dan mungkin di dalam posisi, di dalam pemikiran dia ini pergumulan yang begitu berat. Sudah mungkin berdoa cukup lama, tetapi tidak kunjung juga pergumulannya selesai. Contoh seandainya seseorang mengalami kesusahan perekonomian. Tidak jarang ketika ditawari hal-hal yang sebenarnya melanggar firman Tuhan. Tapi dia berpikir, ini akan segera menyelesaikan kesusahan perekonomian saya. Dia memutuskan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mengambil tawaran-tawaran, menerima tawaran-tawaran dari dunia yang sesungguhnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Tetapi bahkan ada juga yang sangat ekstrim ketika perekonomian begitu berat dan tidak kunjung pulih. Seseorang malah nyari pesugihan. Tidak sedikit juga Bapak Ibu Saudara, dan pastinya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada seseorang yang tidak kunjung sembuh sakitnya, sudah bertahun-tahun, tidak hanya berdoa tapi juga sebenarnya sudah berusaha berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Akhirnya komplain sama Tuhan. Aduh Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah melakukan ini itu, tetapi Engkau tidak memberi kesembuhan bagi saya. Maka saya tidak mau percaya lagi sama Tuhan. Saya mau cari jalan yang lain. Banyak nasihat dari kanan kiri. Yaudahlah pergi ke orang pintar dan sebagainya. Untuk mencari kesembuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan yang pastinya hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Relasi suami istri yang seringkali cekcok, tidak kunjung selesai juga masalahnya. Cari jalan pintas, ya udah cerai saja. Pastinya ini juga tidak sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang Kristen ketika diperhadapkan dengan masalah-masalah dan pergumulan, penyelesaiannya bukan sesuai dengan firman Tuhan, tetapi sesuai dengan kebenarannya sendiri, sesuai dengan nasihat orang-orang di sekelilingnya yang sebenarnya tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat Ayub di dalam pergumulan yang berat, dia mau taat Tuhan, kita juga rindu. Di dalam pergumulan apapun kita taat kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya yang akan memelihara kedamaian kita, yang memelihara di mana hidup kita, hati pikiran kita akan tetap tentram ketika kita ada di jalan kebenaran. Mungkin di awalnya nampaknya memang sulit, tetapi saya yakin dan percaya pada waktunya nanti, pada waktunya Tuhan, kedamaian itu, kesejahteraan itu, ketentraman itu benar-benar akan dialami orang-orang yang terus lurus di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua terkait dengan yirah, sikap hormat kepada Tuhan. Ini artinya khidmat, sopan sama Tuhan. Apa maksudnya? Arti hormat, khidmat, sopan ini, seseorang yang menghormati Tuhan adalah seseorang yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu eksis dimanapun kita berada, sehingga tindakan-tindakan kita itu tidak sembarangan, bahkan di tempat-tempat tersembunyi, di mana orang lain tidak tahu. Kita mempercayai, meyakini bahwa Tuhan tahu. Ketika seseorang menghargai, menghormati keberadaan Tuhan ini, pasti dia akan menjaga hidupnya kudus. Tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan ketika melangkah, tidak sembarangan berbuat. Intinya dia akan terus menjaga hidup dia kudus di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ada, karena Tuhan bersama dengan dia di segala tempat, bahkan di tempat-tempat yang orang lain tidak tahu. Itu sikap hormat. Dan kalau kita ingat kisah Yusuf, Bapak Ibu Saudara, di mana ketika Yusuf digodai oleh istri Potifar, walaupun di situ Potifar si bosnya tidak ada, tetapi dia ingat walaupun bosnya tidak ada dan ini ada tawaran yang menarik di depannya, tetapi tawaran ini adalah tawaran yang melanggar firman Tuhan. Si Yusuf ingat Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu, sehingga dia menolak tawaran istri Potifar, dia lari dari godaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini seringkali kita tidak digoda aja, menggoda diri kita sendiri, begitu ya. Apalagi kalau sudah digoda, terus kemudian tidak ada orang lain yang melihat. Seringkali kita akan jatuh dengan gampangnya mengikuti tawaran-tawaran dunia itu. Kita lupa bahwa Tuhan itu eksis, kita lupa bahwa Tuhan itu ada dan melihat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat orang yang hidupnya tentram itu haruslah dia hormat sama Tuhan, maka kita harus jaga hidup kudus walaupun orang lain tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga terkait dengan yirah, ini adalah seseorang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan penuh kegaguman. Jadi beribadah itu tidak hanya secara lahiriahnya saja kelihatan beribadah, tetapi batinnya tidak. Ketika seorang yirah kepada Tuhan, maka dia itu benar-benar dari dalamnya, itu benar-benar menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu tidak hanya sekedar aktivitas yang kelihatan saja, tetapi di dalam hatinya terus terkonek sama Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tidak seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di dalam pelayanan Tuhan Yesus, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu seringkali dikecam Tuhan. Kenapa? Karena secara logikanya dia tahu, secara materi dia penuh di dalam otaknya, dia mengerti firman Tuhan, makanya dikatakan sebagai ahli Taurat. Tahu, tetapi sebenarnya hatinya menjauh dari Tuhan.
Makanya itu sebenarnya bisa dikatakan orang munafik, orang bebal seperti itu ya. Tetapi orang-orang yang yirah sama Tuhan, kepada Tuhan, dia beribadah sungguh-sungguh dari dalam hatinya dan penuh dengan kekaguman di dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, ketika kita mau mengalami kehidupan tentram, maka kita udah tahu rahasianya tadi. Yang pertama, kita harus taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, harus hidup hormat kepada Tuhan, jaga hidup kudus. Yang ketiga, beribadah sungguh-sungguh. Tidak hanya tubuh kita secara fisik, tetapi hati kita yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, firman Tuhan begitu sangat dibentangkan dan jelas untuk kita, ya. Dan saya percaya firman Tuhan ini memberkati setiap pemirsa dimanapun pemirsa berada. Ya, di dalam ayat ya yang sudah dibacakan, saya akan baca kembali dalam Amsal pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi di sini ialah kita garis bawahi adalah takut akan Tuhan. Nah, Ibu Astri, kalau seandainya orang tersebut sudah dengar firman Tuhan ini dan dia berkata, untuk apa saya takut akan Tuhan? Saya mau menikmati hidup kok, gitu ya. Punya nggak ketentraman tuh, Bu, ya? Ya. Jadi begini, kalau saya melihat di dalam bagian ini banyak orang, karena pada umumnya tawaran-tawaran dan pengajaran dunia terkait dengan ketentraman ini pasti sangat berbeda dengan apa yang diajarkan firman Tuhan. Kalau pada umumnya mengatakan kamu tentram kalau duitmu banyak, kamu tentram kalau badanmu sehat, kamu tentram kalau pekerjaanmu lancar, kamu tentram kalau kamu bisa menikmati segala sesuatu yang tadi seperti Bapak itu ya. Tetapi apakah benar tawaran-tawaran dunia, ajaran-ajaran dunia, bahwa kalau kita memiliki segala sesuatu dan bisa menikmati segala sesuatu itu bisa benar-benar tentram seperti di dalam hati kita? Kalaupun memang kelihatannya di awal iya, tapi kalau caranya tidak benar, saya yakin dan percaya ketentraman itu hanya sementara. Karena saya yakin dan percaya kalau orang dikasih duit banyak pasti senang ya Bapak Ibu Saudara. Orang badannya sehat senang, apalagi dikasih kesempatan-kesempatan yang baik, jabatan naik semua, aduh senang semuanya. Tetapi kalau caranya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya yang yakin dan percaya, mungkin awalnya kita mengalami ketentraman itu ya ketika menerima di awal. Tetapi ujungnya nanti tinggal tunggu waktu, itu sampai berapa lama? Ya, begitu sih Pak. Mirsa, jangan mana-mana, kita rehat sejenak. Tetap di TVRI Bangka Belitung. Tuhan Yesus berkati.
Hidup sebagai anak pulau di negeri beribu pulau adalah sebuah kebanggaan tak ternilai. Laut pun menjadi tempat bermain paling kaya yang diberikan alam. Belum lagi terumbu karang serta ikan-ikan cantik yang tak bosan mengajak bermain dan menikmati keindahan bawah laut, menjadikan laut sebagai rumah bermain. Bermain di laut tak ubahnya surga dunia masa kanak-kanak anak pulau. Namun akankah keindahan dan kelestarian laut akan terus terjaga ketika beberapa masyarakat tak peduli dengan kebersihan laut dan menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangganya? Haleluya, terima kasih pemirsa, masih bersama dengan kami. Saya percaya masih tetap bersuka cita untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Pemirsa, di dalam Amsal pasal 14, ayat 27 begini bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Silakan Bu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekali lagi akan membahas kemudian di ayat yang ke-27 seperti yang dibacakan oleh Pastor Silaban, di mana takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Apa sih maksudnya? Kalau kita melihat takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, maka kalau kita berbicara mengenai kehidupan, itu adalah di mana kita itu bisa merasakan hidup. Tetapi di sini dikatakan juga ada jerat maut, ada hidup dan jerat maut. Jadi maut kita tahu adalah kematian, begitu ya. Ketika seseorang hidupnya takut akan Tuhan, dia digambarkan seperti dia itu hidup. Kita tahu Bapak Ibu di dalam Kejadian pasal yang pertama, di mana ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, Tuhan mengatakan semuanya dijadikan Tuhan dengan sangat baik. Bahkan ketika manusia dijadikan seturut dengan gambar dan rupa Allah, imago Dei, di mana ketika Allah menghembuskan nafas pertama di dalam hidung manusia pertama itu, Adam, dan jadilah itu makhluk yang hidup, yang hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia pertama ketika ditempatkan di Taman Eden bersama dengan segala ciptaan Tuhan yang lain, segala sesuatu adalah baik dan itu hidup. Tetapi di dalam Kejadian yang ketiga, di mana ada kejatuhan manusia di dalam dosa, disitulah kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Maka semua manusia sebenarnya mendapatkan hukuman kematian. Kematian kekal, maut itu. Jadi hukuman kematian ini tidak berbicara mengenai nanti kita semua akan mati. Nggak tahu kapan usianya, bukan. Tetapi kematian secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika seseorang jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan kepada Tuhan, maka dia itu sebenarnya mengalami kematian rohani. Tetapi bersyukur kepada Allah atas anugerah Tuhan,
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Maka kita tahu pengorbanan Yesus di kayu salib itu menebus dosa-dosa kita sehingga kita dihidupkan kembali. Kehidupan secara rohani, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka jerat maut itu terhindar dari kita dan kita sudah mendapatkan kehidupan kekal itu. Jadi dikatakan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Karena orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, kepada Yesus Kristus, di dalam hatinya itu ada Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu yang akan menuntun dia untuk hidup mentaati firman Tuhan. Karena ketika kita mau hidup taat firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara kita pasti akan gagal. Tetapi ketika kita hidup mentaati firman Tuhan dengan kekuatan dari Roh Kudus yang sudah Tuhan anugerahkan di dalam hati kita, maka kita bisa menghidupi ketaatan itu. Sehingga kita terhindar dari yang namanya jerat maut itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya dipimpin terus oleh Roh Kudus, walaupun mungkin memang masih bisa jatuh bangun di dalam dosa, tetapi dia tidak akan terus berkubang di dalam dosa itu dan tidak kembali lagi bangkit. Tetapi dia ketika jatuh, dia akan bangkit kembali dan hidupnya akan semakin baik. Itulah pertumbuhan rohani, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, ketika kita mengiring Tuhan dan mau merasakan yang namanya ketentraman sejati, yirah itu, maka kita harus juga mengandalkan Roh Kudus, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan lelah, Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin pertama antusias gitu ya, ketika mau melayani Tuhan atau mau taat dengan firman Tuhan, aduh antusiasnya luar biasa. Tetapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan Roh Kudus, kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri, tinggal tunggu waktunya kita akan mengalami kelelahan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan ini, sebenarnya di dalam seluruh aspek kehidupan kita secara holistik, itu adalah pelayanan kepada Tuhan. Di mana kita mau ngerjakan apapun, kita harus mengandalkan Roh Kudus, supaya apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, dan pastinya ketika apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, kita akan mendapatkan dampak ketentraman itu. Tetapi ketika kita menjalankan sesuatu, bahkan kita mengkotak-kotakkan, ada kehidupan yang bagian ini adalah rohani, yang itu adalah rohana, begitu ya? Bukan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sebenarnya tidak hidup di dalam Tuhan secara holistik. Karena kehidupan di dalam Tuhan itu sebenarnya seluruh aspek hidup kita. Mau kita sedang kerja apa saja, semuanya kita fokuskan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya di dalam firman Tuhan yang kita bahas dari awal sampai dengan ayat 27 ini, Bapak Ibu Saudara, mengajarkan kita ketika kita mau mengalami ketentraman hidup, hidup taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ingat di dalam Matius 7 ayat 21 sampai dengan ayat 22 berkata seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amen. Sekali lagi saya garis bawahi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini ayat kalau kita renungkan baik-baik ngeri banget Bapak Ibu Saudara.
Nampaknya orang sudah melayani Tuhan, mengerjakan sesuatu, tetapi ternyata apa yang dia kerjakan itu tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Maka Tuhan mengatakan, aku tidak mengenalnya. Oleh sebab itu di dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita mau jalankan apa, kita tidak menjalankan sesuai dengan agenda kita. Tetapi jalankan itu sesuai dengan agendanya Tuhan. Namun terkadang banyak orang bertanya-tanya, gimana kita tahu kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang selalu bertanya, gimana sih kita tahu kehendak Tuhan? Kan sulit banget. Terkadang hal-hal yang sederhana aja belum kita lakukan. Contohnya, setia membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Beribadah, pastikan di dalam ibadah kita juga mendengarkan firman Tuhan. Itu hal-hal yang sederhana kita tidak lakukan. Sebenarnya dari firman itulah kita akan tahu kehendak Tuhan. Tapi kalau kita buta firman, bagaimana kita tahu apa itu kehendak Tuhan? Sehingga seringkali kita bisa dikatakan melangkah di dalam gelap karena kita tidak punya pedoman mana yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Akhirnya itu bercampur dengan kehendak kita sendiri dan kita merasa bahwa itu sudah kehendak Tuhan. Akhirnya efeknya, konsekuensinya adalah kita tetap tidak mengalami yang namanya ketentraman itu. Karena apa yang kita lakukan bukan berdasarkan apa yang menjadi kehendak Bapa, tetapi kehendak kita sendiri yang kita rasa itu kehendaknya Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga rindu di dalam bagian ini mengajak, mengimbau Bapak, Ibu, Saudara untuk cinta firman Tuhan. Dengerin ketika ada waktu-waktu khusus, kita bisa beribadah kepada Tuhan, menjadi prioritas di dalam hidup kita. Renungan-renungan kita setiap hari di rumah membaca Alkitab itu juga menjadikan kita semakin mengerti kehendak Tuhan, sehingga kita bisa patuh. Kalau orang mau patuh sama Tuhan tapi tidak tahu apa yang dipatuhi gitu ya, maka juga sama aja, tidak akan jalan di jalan yang benar. Itulah Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu bahwa kita semua boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau melangkah bersama menghidupi firman Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan dan melalui hidup kita juga banyak orang mengenal Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ibu Guru Injil Astri. Bu, berarti dari firman Tuhan yang Ibu sampaikan, berarti sangat pentingnya, sangat seriusnya kalau kita harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita begitu serius membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga itu yang 26 dikatakan dalam takut akan Tuhan. Jika kita membangun hubungan pribadi intim dengan Tuhan, kita memiliki ketentraman yang besar, bahkan perlindungan bagi anak-anak kita. Itu Bu Asli ya. Mirsa, ayat ini sangat memberkati saya. Saya percaya ayat ini juga memberkati pemirsa sekalian, ya. Karena tidak ada di sini dalam ayat ini takut akan manusia ada ketentraman yang besar, tidak ada. Tetapi takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, besar, bukan kecil tapi besar, luar biasa. Karena itu pemirsa, kita rehat sejenak, kita akan kembali lagi, kita ikuti pariwara berikut ini. Puji Tuhan. Hidup sebagai anak pulau di negeri beribu pulau adalah sebuah kebanggaan tak ternilai. Laut pun menjadi tempat bermain paling kaya yang diberikan alam. Belum lagi terumbu karang serta ikan-ikan cantik yang tak bosan mengajak bermain dan menikmati keindahan bawah laut, menjadikan laut sebagai rumah bermain.
Bermain di laut, tak ubahnya surga dunia masa kanak-kanak anak pulau. Namun akankah keindahan dan kelestarian laut akan terus terjaga ketika beberapa masyarakat tak peduli dengan kebersihan laut dan menjadikan laut sebagai tempat pembuangan limbah rumah tangganya? Dambus atau secara umum dikenal dengan sebutan gambus merupakan seni budaya tradisi yang tumbuh dan berkembang di bumi serumpun Sebalai. Bersama TVRI, mari kita gali, rawat, dan kembangkan seni budaya tradisi. Puji Tuhan, terima kasih pemirsa masih bersama dengan kami di dalam Mimbar Agama Kristen. Nah pemirsa, ini adalah bagian yang terakhir di mana kita akan berdoa untuk pemirsa. Kami sangat terbatas, kami tidak tahu permasalahan apa yang pemirsa alami saat ini, tapi percayalah Allah adalah roh. Ketika kita membuka hati kita dan kita menyatakan kerinduan kita, kita menyatakan kelemahan kita kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan masing-masing setiap kita. Karena itu sore hari ini saya mau mengajak kita untuk berdoa. Buka hati saudara, saya percaya dari tempat ini maka roh Allah bekerja atas saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara kita angkat hati kita akan berdoa. Mari tutup mata kita, nanti Ibu Guru Injil Asri boleh pimpin kita dalam doa. Tuhan, saat ini kami sungguh Haleluya. mengangkat hati kami kepada Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa dimanapun berada. Haleluya. Di dalam segala pergumulan hidupnya. Kami tidak tahu satu persatu apa yang sedang dialami ya Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang melihat, bahwa Engkau Allah yang peduli, bahwa Engkau Allah yang mengerti. Jikalau saat ini ada dari antara saudara-saudari kami yang sedang melihat tayangan ini ya Tuhan, mereka sedang mengalami pergumulan sakit. Tuhan. Kami berdoa, kiranya Tuhan Haleluya. sendiri jamah bagian tubuh yang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang angkat segala beban. Amin. Mungkin ada kepahitan di dalam hatinya. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bagian-bagian tubuh yang sakit di dalam diri jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan ini Tuhan. Kami sungguh rindu Tuhan, Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita, pengharapan penuh di dalam hatinya.
supaya terus terfokus kepada Tuhan. Karena sesungguhnya kami yakin hati yang gembira adalah obat seperti firman Tuhan. Maka kami rindu kedamaian, kesejahteraan ada di dalam diri Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami beban hidup, sakit penyakit. Kami juga berdoa kepada Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang mengalami perekonomian yang begitu sulit, pekerjaan yang begitu sulit. Tuhan tolonglah, Engkau jamah, Engkau pimpin, Engkau berikan jalan keluar yang baik Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu yang berseru kepada Engkau. Burung-burung di udara Engkau pelihara, bunga di padang Engkau hiasi. Apalagi kami manusia yang berharga di mata Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memelihara hidup kami Tuhan. Engkau tolong para bapak ibu saudara yang sedang mengalami pergumulan ekonomi dan pekerjaan. Tuhan sendiri pulihkan ekonominya. Tuhan sendiri bukakan jalan bagi pekerjaannya supaya kembali lancar Tuhan. Jikalau ada di antara kami di sini mengalami pergumulan di dalam rumah tangga, permasalahan dengan suami istri yang tidak kunjung selesai, permasalahan dengan orang tua anak dan saudara-saudara semuanya yang tidak kunjung usai, Tuhan, kiranya Engkau hadir memberikan belas kasihan-Mu. Engkau turun atas mereka Tuhan. Engkau menjamah satu-satu hati mereka, sehingga pemulihan terhadap keluarga boleh terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pemirsa yang hadir, yang menonton di dalam acara ini, yang mengikuti ibadah ini, biarlah semuanya tidak terlewat dari berkat Tuhan. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah-tengah kondisi sebenarnya yang tidak mudah ini Tuhan, kami terus berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Presiden, kami berdoa untuk seluruh jajarannya, kementerian, DPR, MPR, dan semuanya yang ada, bahkan sampai aparatur kecil yang ada di bangsa ini, RT, RW, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Kami rindu Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada mereka supaya memimpin bangsa ini dengan baik Tuhan. Karena kami rindu bangsa ini semakin hari boleh menjadi bangsa yang benar, bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika pemerintahan kami bisa menjalankan pemerintahannya dengan benar, maka bangsa kami akan diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk TVRI yang ada di Bangka Belitung secara khusus. Kiranya Engkau terus pakai untuk alat kemuliaan Tuhan, untuk memberikan siaran-siaran edukasi yang terbaik, supaya masyarakat boleh terberkati melalui siaran televisi ini. Kami serahkan doa-doa ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang berkarya. Ketika kami serahkan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan turun dan menolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya tertuju kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, manis, harmonis dari Roh Kudus akan menyertai hidup kita sore, malam, hari ini, besok, sampai Ia datang kedua kalinya menjemput kita di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mirsa, terima kasih sudah bersama dengan kami dalam 60 menit ini. Ya, di dalam program Mimbar Agama Kristen, saya percaya rahasia hidup tentram adalah takut akan Tuhan. Kiranya sepanjang minggu ini kita boleh terus takut akan Tuhan. Minggu depan takut akan Tuhan sampai Tuhan Yesus
datang, kita diangkat olehnya. Puji Tuhan. Saya Pastor Agustiawan Silabang. Dan saya Guru Injil Astri. Mohon undur diri sampai ketemu 2 minggu yang akan datang pada hari Sabtu pukul 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati.